Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adini Aulia, NIM 1803211000068 dari kelas B mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pendapat saya, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Lalu apakah alasannya? Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan, di mana kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Sumber daya alam biotik maupun sumber daya biotik. Nah, di sini di Indonesia, potensi sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat terbarui adalah hutan, laut, udara, dan hasil tambang. Di mana hutan sendiri di wilayah Indonesia ini merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia ini sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Di mana di sini jenis hutan sendiri yang ada di Indonesia adalah hutan lindung, hutan produksi, dan juga hutan konservasi. Untuk laut sendiri, Indonesia pernah dikenal sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ini meliputi lautan dan juga samudra. Lautan di wilayah Indonesia ini kaya akan berbagai jenis ikan yang melimpah. Untuk udara, meskipun tidak dapat dirasa maupun nampak di mata, tetapi udara memiliki potensi sumber daya alam karena memiliki fungsi dan juga manfaat bagi kehidupan. Hal tersebut di Indonesia, udara tersusun dari 3 unsur yang utama, yaitu udara kering, udara uap, dan aerosol. Untuk tanah yang berasal dari jenis batuan ini di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 menurut sifat dan juga bahan induknya. Yang pertama adalah tanah vulkanik, tanah non-vulkanik, dan juga tanah organik. Sedangkan hasil pertambangan menjadi potensi sumber daya alam yang banyak dicari karena nilai ekonomis yang juga tinggi. Di mana 3 hasil tambang yang paling populer di Indonesia adalah minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Potensi sumber daya tambang yang pertama yaitu minyak bumi, di mana potensi minyak bumi tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya. Indonesia ini sudah melakukan impor minyak bumi guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Yang kedua adalah potensi tambang yang alam gas, di mana potensi alam gas Indonesia masih sangat banyak. Cadangan gas Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Sedangkan tambang yang ketiga adalah batu bara, di mana negara Indonesia ini berada dalam urutan kelima yang menghasilkan paling banyak batu bara di dunia. Pertanyaan kedua adalah bagaimana sikap saya terhadap deplesi dan kelangkaan alam di Indonesia, baik sumber daya alam hayati atau non-hayati. Jadi, cara mengatasi kelangkaan ketika sumber daya alam yang tersedia terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terus bertambah, maka harus ada yang dikorbankan untuk pemakaian yang lebih penting agar kelangkaan bisa teratasi. Manusia setidaknya melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah menyusun skala prioritas, di mana di sini menentukan kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang kurang penting. Yang kedua adalah menerapkan prinsip ekoefisiensi. Ketika menggunakan sumber daya alam, prinsip ekoefisiensi ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin. Dengan menggunakan dan menerapkan ekoefisiensi ini, tidak ada sumber daya alam yang terbuang sia-sia sehingga kelangkaan bisa dicegah. Yang ketiga adalah menggunakan energi alternatif, di mana di sini menggunakan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, minyak tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apabila digunakan terus-menerus, maka akan menyebabkan kelangkaan. Agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukan energi alternatif untuk menggantikan minyak tanah. Misalnya, minyak tanah diganti dengan gas atau listrik. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana pendapat saya terkait dengan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan ini dapat menghilangkan kebudayaan lokal, di mana Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari laut hingga ke hutan. Apabila sumber daya alam ini semakin banyak dieksploitasi maupun banyaknya pemanfaatan dari sumber daya alam,
maka tidak boleh terlalu berlebihan, sebab pengambilan sumber daya alam yang banyak dilakukan di hutan seperti tambang, sawit, karet, dan sumber lainnya dengan alasan tujuan pembangunan bisa menghilangkan kebudayaan lokal yang ada di sekitarnya. Kebudayaan lokal ini akan semakin tergerus dengan semakin hilangnya hutan yang menjadi magnet bagi sumber daya alam. Karena kebudayaan ini juga tergantung dari sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. Setidaknya pemerintah harus lebih banyak memberikan hak kepada warga sekitar untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam, karena saat warga sekitar yang melakukan pemanfaatan, mereka akan memanfaatkan sumber daya alam dengan sangat wajar sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di sekitar dan tidak adanya eksploitasi secara besar-besaran dengan alasan apapun. Pertanyaan keempat adalah apa yang saya ketahui terkait dengan konservasi menurut salah satu jurnal yang sudah direview. Jadi, konservasi berdasarkan jurnal dengan judul Analisis Konflik Sumber Daya Hutan di Kawasan Konservasi adalah sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Kawasan konservasi dalam jurnal ini dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Taman nasional di sini merupakan salah satu bentuk dari kawasan pelestarian alam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.